Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini kita akan kembali membacakan buku Fikih Birrul Walidain atau Fikih Berbakti kepada Kedua Orang Tua, buah karya Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pasal orang tua adalah pintu surga paling tengah. Di sini Syekh maksudnya adalah berkata, wallahu a'lam, bahwa berbakti kepada kedua orang tua akan memasukkan seseorang dari pintu surga yang paling tengah. Dan beliau melanjutkan, yakni membawakan sebuah hadis dari riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa seorang pria mendatanginya lalu mengadu, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku memerintahkanku untuk mentalaknya. Di dalam riwayat yang lain di sini adalah ayahku, ya. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba aw ihfadhu. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah maumu apakah menyia-nyiakan pintu itu ataukah memeliharanya. Lalu Syekh melanjutkan, salah satu hadis yang menunjukkan besarnya hak bapak adalah apa yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas budi kedua orang tua kecuali bila ia mendapati orang tuanya menjadi budak, lantas ia membelinya, kemudian ia memerdekakannya. Kata Syekh, maksudnya wallahu a'lam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ia tidak akan bisa membalas budinya, yakni maksudnya adalah membalas budi kepada kedua orang tuanya secara sepadan dengan cara berbuat baik dan menunaikan hak orang tuanya itu, kecuali dengan cara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu dengan memerdekakannya dari perbudakan. Lalu pasal, beginilah hasil berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis dari Imam Ahmad. Beliau mengeluarkan dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika aku tidur dan bermimpi sedang berada di surga. Lalu aku mendengar suara seseorang yang membaca Al-Quran. Maka aku pun bertanya, siapakah ini? Maka mereka menjawab, ini adalah Harithah bin Nu'man. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, begitulah berbakti itu. Begitulah berbakti itu. Syekh berkata, Harithah bin Nu'man adalah seorang sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya. Lalu pasal, orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baktinya kepada kedua orang tua, lalu Allah mengabulkan doa-doanya. Ya, maksud kami adalah pasal
ibu lebih berhak mendapat perlakuan baik. Diriwayatkan dalam As-Sahihain, ya, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan ada seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya, "Kemudian siapa?" Maka beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang itu pun bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu." Di sini Syekh memberikan catatan kaki, ya, membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, beliau rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini terkandung anjuran untuk berperilaku baik kepada kerabat dan ibu. Ya, berbuat baik kepada kerabat dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Kemudian ayah, kemudian kerabat yang paling dekat sesudahnya, kemudian yang paling dekat lagi. Para ulama berkata, sebab didahulukannya ibu adalah karena ibu lebih banyak bersusah payah, karena kasih sayang dan pelayanannya, dan karena ibu mengalami berbagai kesukaran dalam mengandung, kemudian menyusui, kemudian mendidik, melayani, serta merawat si anak ketika dia sakit, dan lain sebagainya. Harith Al-Muhasibi mengutip adanya ijma' para ulama bahwa ibu lebih dahulu berhak mendapat perlakuan baik daripada ayah. Qadhi Iyad mengisahkan menceritakan atau meriwayatkan adanya perselisihan pendapat mengenai hal itu, di mana mayoritas ulama berpendapat ibu lebih diutamakan. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa perlakuan baik kepada ayah atau kepada kedua bapak ibu adalah setara. Qadhi mengatakan bahwa sebagian orang menisbatkan pendapat tersebut kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena hadis-hadis ini menunjukkan makna yang tersebut secara gamblang. Jadi, ya, maksud dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini adalah, ya, ijma' para ulama mengatakan bahwa, ya, kedudukan ibu itu lebih tinggi ketimbang kedudukan ayah. Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis juga dari Bukhari, ya, dalam Al-Adabul Mufrad, ya, dengan sanad yang hasan dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya berbakti?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu saya bertanya lagi, kepada siapa saya berbakti? Beliau menjawab, "Ibumu." Saya bertanya lagi, kepada siapa saya berbakti? Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu kemudian saya bertanya lagi, kepada siapa saya berbakti? Dan beliau menjawab, "Ayahmu." Kemudian kerabatmu terdekat, kemudian yang terdekatnya lagi. Lalu Syekh membawakan sebuah pasal di sini, ya, wasiat tentang ibu. Dari Miqdam bin Ma'di Yakrib, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian menyangkut hak ibu kalian." Ya, dan beliau mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian menyangkut hak ayah kalian." Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian menyangkut hak kerabat kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengabarkan kepada kita bahwa Allah berwasiat kepada kita semua, ya, mengenai hak ibu kalian itu sebanyak 3 kali, lalu ayah sekali,
dan yang terakhir adalah kerabat kita. Ya, begitu. Jadi ibu 3 kali, ayah sekali, kemudian kerabat terdekat kita. Lalu Syekh mengatakan hadis ini juga menunjukkan keutamaan berbakti kepada ibu. Sebagaimana diketahui dari metode dan cara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam berfatwa tentang masalah-masalah kafarah, beliau berfatwa jika mengenai penentuan kafarat itu tidak terdapat adanya nas untuk membayar kafarat berupa sesuatu yang setara dengan dosa yang dilakukan atau melebihinya, sehingga bekas dan pengaruhnya bisa dihapuskan. Misalnya fatwa beliau mengenai seseorang yang menggauli istrinya ketika sedang haid. Dan kita sudah mengetahui sebagai seorang muslim hukumnya haram menggauli istri dalam keadaan haid. Maka fatwa beliau mengenai orang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban haji dan sebagainya. Ya. Jadi di sini beliau juga berfatwa, cobalah membaca dan merenungkannya agar Anda tahu bagaimana kedudukan ibu dalam persoalan kafarah. Imam Bukhari mengeluarkan dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau didatangi oleh seorang pria yang berkata, "Aku pernah melamar seorang wanita, tetapi ia menolak menikah denganku. Kemudian ia dilamar oleh orang lain dan mau menikah dengan orang itu. Maka aku pun cemburu terhadap wanita itu dan kemudian aku membunuhnya. Maka masih terbukakah pintu taubat bagiku?" Maka Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, menanyakan kepada lelaki tersebut, "Apakah ibumu masih hidup?" Maka lelaki tersebut menjawab, "Tidak." Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah mendekatkan diri kepadanya sebisamu." Aku pun pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya. Maksudnya ada orang lain yang mendengar percakapan mereka berdua. Dan aku pun pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa Anda tadi bertanya kepada orang yang bertanya kepada Anda, apakah ibunya masih hidup?" Maka beliau menjawab, "Sungguh aku tidak mengetahui amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada ibunya." Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala melanjutkan, berikut ini ada sebuah athar dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar, dikeluarkan oleh Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Taisalah bin Mayas. Beliau berkata, "Suatu ketika aku bersama dengan Najdad. Saat itu aku melakukan dosa-dosa yang menurutku pasti merupakan dosa-dosa besar. Maka aku pun menceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu beliau pun bertanya, 'Dosa apa?' Maka aku berkata kepada beliau, 'Aku melakukan dosa ini dan ini.' Maka beliau radhiyallahu anhuma menjawab, 'Itu bukanlah dosa besar. Dosa besar itu ada 9. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Yang ketiga, melarikan diri dari peperangan. Yang keempat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Yang kelima, memakan riba. Yang keenam, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, berbuat keburukan atau berbuat kejahatan dan kezaliman di dalam masjid. Yang kedelapan, mengejek. Di dalam riwayat yang lain yang pernah Al-Faqir baca adalah tidak membayar upah pekerja. Dan tangisan yang kesembilan, dan tangisan kedua orang tua disebabkan perilaku durhaka." Lalu kemudian Abdullah bin Umar berkata kepadaku, "Apakah kamu takut kepada neraka dan engkau ingin masuk ke dalam surga?" Maka aku menjawab, "Iya, demi Allah, aku ingin." Lalu ia kemudian bertanya kembali kepadaku, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Maka aku menjawab,
ibuku hidup bersamaku. Ia berkata, demi Allah, jika kamu mampu bertutur kata yang sopan kepada ibumu dan memberinya makan, sungguh kamu akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat bagi al-faqir dan juga para pemirsa sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan pasal-pasal berikutnya pada video-video berikutnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.